Angin dingin malam menyapu padang tandus yang gelap tanpa bulan. Di hadapan tebing hitam menjulang, puluhan kultivator tingkat tinggi berdiri melingkar, mengenakan jubah merah darah bertanda matahari kuno. Di tengah lingkaran itu, seorang pemuda dengan wajah dipenuhi luka kering dan darah menggumpal diikat dengan rantai hitam berbentuk duri. Dialah Lin Qianxing, orang yang seluruh sekte sebut sebagai sampah tak berbakat. Patriark muda, Qimo Xuan, melangkah mendekat. Senyum dinginnya memantulkan cahaya obor yang bergetar. Lin Qianxing, suaranya menggema. Sekte telah memberikan keputusan akhir. Kau akan menjalankan misi tingkat tertinggi ambil inti Dewa Naga Hitam dari wilayah ras naga hitam. Misi ini harus selesai dalam 3 bulan. Bila gagal, mayatmu tidak perlu kembali. Suara tawa pelan terdengar di antara para tetua. Semua tahu misi itu bukan untuk dijalankan. Itu murni eksekusi halus. Tidak ada manusia yang bisa masuk ke kerajaan iblis dan keluar hidup-hidup. Bahkan kultivator tingkat immortal pun enggan mendekat. Lin Qianxing menunduk diam. Napasnya berat, tetapi matanya memantulkan sesuatu ketenangan yang menyeramkan. Kalian sudah menetapkan kematianku, bisiknya pelan. Baik, lihatlah apa yang akan terjadi. Gong Jinhai, kepala penegak hukum sekte, menendang dada Qianxing keras sekali sampai rantainya berderak. Jangan mimpi kembali. Kau tak punya akar roh, kau bahkan tak pantas jadi umpan. Darah mengalir dari sudut bibirnya, namun ia tetap tertawa pelan. Di tengah kesunyian itu, suara dentingan logam bergema. Rantai yang mengikatnya dihancurkan, bukan oleh tangan manusia, tapi oleh cahaya merah misterius dari sebuah segel kuno yang ditempelkan di tubuhnya. Sinar itu bergerak seperti ular hidup, menyusup ke tulang belakangnya. Dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Detak jantung Qianxing berhenti sejenak. Kilatan hitam menyelimuti penglihatannya, dan suara dingin tanpa emosi bergema dalam pikirannya. Sistem retakan waktu terbangun. Kondisi pemicu, ancaman kematian tingkat fatal. Hak akses awal diberikan. Retaken waktu, mundur 5 detik dalam aliran realitas. Napas Qianxing tercekat. Di hadapannya, Gong Jinhai mengayunkan pedang spiritual ke arah lehernya. Serangan mematikan tanpa amaran. Dalam sepersekian detik sebelum mata semua orang sempat berkedip, suara sistem menembus telinganya. Aktifkan retakan waktu, dunia menjadi hitam. Lalu semuanya berbalik. Ia kembali ke detik sebelum pedang itu diayunkan. Tubuhnya bebas dari rantai. Ia bergerak tanpa ragu, meraih pisau kecil yang ia sembunyikan dalam mulutnya sejak awal. Dalam satu gerakan sunyi, pisau itu menembus titik vital Gong Jinhai, tepat di bawah tulang rusuk. Tidak ada seorang pun sempat bernapas. Darah memancar seperti hujan hitam. Para tetua Tejiang, wajah mereka pucat. Qimo Xuan melangkah mundur dengan mata membelalak ngeri, tak memahami apa yang baru saja terjadi. Mereka menyaksikan Qianxing bergerak seperti hantu, terlalu cepat untuk dipahami oleh mata manusia biasa. Lin Qianxing, suara mereka bergetar, antara takut dan marah. Apa yang kau lakukan? Pemuda itu mengangkat kepala perlahan, matanya dingin seperti bulan beku. Aku hanya membalas hadiah kecil yang kalian berikan padaku. Angin malam berhenti bergerak, dunia seakan membeku di sekelilingnya. Dan mulai sekarang, ucap Qianxing pelan. Namun setiap huruf terdengar seperti dentang logam. Misi mustahil ini akan kutuntaskan, bukan untuk membuktikan apapun tapi untuk memastikan bahwa semua yang ingin melihatku mati akan lebih dulu dikubur. Ia mengenakan kembali jubahnya yang berlumur darah, menatap ke arah cakrawala jauh di mana cahaya hitam ras naga hitam berkumpul. Bersiaplah, karena aku akan pulang membawa inti Dewa Naga Hitam. Bahkan sebelum kalian sempat bernapas, angin akhirnya bergerak, kembali membawa aroma darah dan permulaan perang yang akan mengguncang seluruh dunia kultivasi. Kabut hitam menyelimuti lembah terkutuk di perbatasan antara wilayah manusia dan kerajaan iblis. Tempat ini dikenal dengan nama Jurang Tulang Hitam. Garis batas yang bahkan para immortal enggan sentuh. Udara di sini mengandung racun halus yang sanggup mencairkan organ dalam manusia hanya dalam hitungan menit. Namun di tengah keheningannya, satu sosok berjalan sendirian, melangkah mantap seolah tempat itu tak berarti apa-apa. Lin Qianxing menarik napas panjang, merasakan paru-paru Nia seperti disayat jarum panas. Tubuhnya gemetar, tapi matanya tetap tajam, memantau setiap sudut gelap yang bergerak. Di dalam dadanya, segel retakan waktu berdenyut seperti jantung kedua, mengalirkan rasa dingin yang menenangkan pikirannya. Kekuatan sistem hanya aktif ketika kematian berada tepat di depan mata. Gumamnya pelan. Bagus. Berarti aku harus menari di tepi jurang. Suara langkah kaki terdengar dari balik kabut. Qianxing berhenti. Tangannya meraih gagang pedang pendek yang baru ia rampas dari Gong Jinhai sebelum meninggal. Suara itu semakin dekat, berat seperti langkah binatang besar. Dari balik kabut, muncul sosok manusia setengah raksasa berkulit kelabu,
Matanya menyala merah darah. Tubuhnya dipenuhi sisik logam hitam yang gemerlap. Prajurit penjaga ras naga hitam monster yang bisa merobek puluhan kultivator tingkat tinggi sendirian. Manusia, suaranya berat dan patah-patah. Apa yang kau lakukan di tanah kami? Qianxing tidak menjawab. Ia hanya berdiri tenang, meski lututnya hampir menyerah karena tekanan aura monster itu. Jawabannya jelas. Lanjut penjaga itu sambil mengangkat kapak raksasa. Aku akan mematahkan tulangmu, menyayat kulitmu, dan meremukkan jiwamu. Kapak hitam berayun dengan kekuatan yang bisa memecahkan gunung. Dalam sepersekian detik sebelum kapak mencapai tengkoraknya, suara dingin bergema dalam benaknya. Ancaman fatal terdeteksi. Aktifkan retakan waktu, mundur 5 detik. Tanpa ragu, Qianxing menjawab dalam hati. Dunia membalik. Nafasnya kembali ke detik sebelum kapak diayunkan. Kini ia tahu jalur serangan, arah angin, dan celah kecil di bawah ketiak monster itu satu-satunya titik tanpa sisik. Ia meluncur ke depan secepat kilat, menukik rendah. Pisau spiritual di tangannya memotong udara dan masuk ke celah itu, tepat menembus jantung monster. Darah hitam meledak keluar seperti semburan api. Raksasa itu terdiam, matanya melebar tak percaya. Bagaimana kau bergerak sebelum aku? Qianxing tidak menjawab. Ia menarik pisau keluar perlahan, menatap monster itu jatuh berlutut dan roboh ke tanah. Namun sebelum tubuh raksasa itu benar-benar mati, ia tersenyum keji. Manusia bodoh, kau baru saja membunyikan lonceng kematianmu. Darahku adalah panggilan bagi mereka. Tanah tiba-tiba bergetar keras. Puluhan bayangan hitam muncul di puncak tebing. Mata mereka menyala tering mongkul. Aura membunuh memenuhi langit. Bagus, bisik Qianxing sambil tersenyum miring. Darah panas mengalir di wajahnya. Aku memang datang untuk memancing kalian keluar. Ia menegakkan tubuh, meski setiap tulangnya seperti retak. Kabut mendorong angin dingin ke arah ratusan bayangan yang mulai turun, bagaikan kawanan serigala kelaparan. Jika ini tak cukup mematikan, katanya sambil memegang pisau terbalik. Bagaimana aku bisa mengasah kekuatan ini? Sekelilingnya bergemuruh oleh raungan iblis. Qianxing menatap langit yang menggelap dan senyumnya semakin tajam. Ayo, aku perlu lebih banyak kondisi mati untuk memecahkan batasan waktu. Kabut darah menyapu lembah, dan pembantaian dimulai. Jeritan panjang menggema menghantam dinding jurang tulang hitam. Disusul suara tubuh-tubuh raksasa jatuh bertumpukan. Darah hitam menetes dari pisau spiritual Lin Qianxing, menciptakan genangan pekat yang memantulkan cahaya suram dari langit. Tubuhnya dipenuhi sobekan dan luka dalam. Napasnya tersengal-sengal, namun matanya masih setajam pisau. Di sekelilingnya, lebih dari 20 prajurit ras naga hitam terkapar entah mati, entah sekarat dengan raungan penuh kebencian. Namun suara berat yang menggema dari atas tebing membekukan udara. Kau manusia pertama yang membantai penjaga kami sendirian. Nada suara itu tenang, namun dalamnya menyimpan kehancuran. Qianxing mendongak. Di atas tebing berdiri sosok dengan tubuh tinggi, rambut panjang sehitam obsidian, mengenakan jubah bersulam sisik naga hitam. Aura yang dipancarkannya begitu padat, membuat ruang udara di sekitar retak seperti kaca pecah. Hei Yao Sun, Jenderal Ras Naga Hitam, pemegang kekuatan yang setara dengan tetua puncak sekte besar. Musuh yang seharusnya mustahil dihadapi seorang kultivator tanpa akar roh. Tanah bergetar ketika ia melompat turun, mendarat beberapa langkah di depan Qianxing. Taringnya terlihat jelas, matanya menyala seperti bara neraka. Namamu? Tanyanya datar. Lin Qianxing, jawabnya tanpa gentar. Tujuanmu mencuri inti Dewa Naga Hitam. Hening sejenak, lalu tawa menggelegar memenuhi jurang, keras dan bergema. Beraninya kau mengatakannya tanpa rasa takut. Manusia, kau tidak tahu siapa yang kau hadapi. Hei Yao Sun mengangkat tangannya. Darah hitam di tanah berkumpul dan melayang, membentuk tombak raksasa dari energi kegelapan. Tekanannya cukup untuk merobek dimensi ruang. Qianxing bisa merasakan jantungnya seakan dihimpit oleh gunung. Tulang rusuknya berderak, kulitnya pecah oleh tekanan aura saja belum serangan fisik. Ancaman fatal tingkat ekstrim terdeteksi, memerlukan kondisi kritis untuk aktivasi retakan waktu berikutnya. Tombak itu meluncur dengan kecepatan yang tak bisa dilihat mata manusia biasa. Mustahil dihindari, mustahil diblokir, mustahil bertahan. Dan dalam sepersekian detik sebelum menembus jantungnya, dunia kembali gelap. Retakan waktu aktif mandor 7 detik, nafas kembali memenuhi paru-paru Qianxing. Rasa sakit hilang, namun tubuhnya limbung seperti habis direnggut dari kematian. Ia sudah kembali ke 7 detik sebelum tombak dilemparkan. Kini ia tahu, mustahil menang dengan kekuatan fisik. Aku tidak perlu mengalahkanmu, bisiknya pelan. Aku hanya perlu memecah waktu sedikit lagi. Ia menghunus pisau kecil, namun bukan untuk menyerang. Ia menusukkan pisau itu ke pahanya sendiri dalam sekali,
membuat darah muncrat dan nyeri tak tertahankan menyambar seluruh syarafnya. Kondisi kritis diaktifkan. Sistem memperluas celah waktu. Akses tambahan diberikan, percepatan pikiran, percepatan kesadaran 200 kali lipat selama 5 detik. Dunia berhenti, angin bergerak lambat. Bahkan detak jantung He Yaosun terdengar seperti gemuruh jauh di bawah laut. Qianxing melihat jalur angin, sudut gerak, fragmen energi, dan celah mikro di pelindung aura He Yaosun Sela yang hanya terbuka selama 1/10 detik. Dalam persepsi 200 kali lebih cepat, ia seperti berjalan di dunia yang membeku. Namun ketika waktunya kembali normal, gerakannya tampak seperti teleportasi. Pisau spiritualnya menyentuh titik di leher He Yaosun bukan untuk membunuh, tetapi untuk memotong segel komando darah, simbol kerajaan yang menghubungkan komando para penjaga. Cahaya hitam meledak. Semua prajurit yang tersisa menjerit bersamaan. Tubuh mereka hancur seperti kaca dihantam palu. He Yaosun terhuyung, matanya melebar marah. Kau memotong segelku. Kau membuat seluruh wilayah pinggiran Rabun Hitam lumpuh. Qianxing menatap lurus. Tubuhnya gemetar. Darah membanjir dari lukanya sendiri. Sekarang, aku akan bertemu raja kalian. Aku tidak punya waktu untuk membuang napas. Langit bergemuruh. Awan hitam berputar. Gerbang besar dari tulang naga muncul di ujung jurang, membuka jalan menuju jantung kerajaan iblis. He Yaosun mengertakkan gigi. Tatapan membunuh meluncur bagai pedang. Kau akan mati di sana, manusia. Qianxing tersenyum lemah, namun matanya membara. Aku akan kembali membawa inti Dewa Naga Hitam. Dan ketika aku kembali ke sekte, akan ada banjir darah yang tidak dapat dihentikan siapapun. Ia melangkah masuk ke gerbang tulang, dan gerbang itu menutup, mengunci takdir dunia. Perjalanan menuju sarang naga dimulai, dan waktu, sekali lagi, mulai retak. Suara retakan tulang menggema ketika gerbang raksasa yang terbuat dari tulang naga kuno menutup rapat di belakang Lin Qianxing. Begitu langkah terakhirnya melewati ambang itu, hawa dingin yang menusuk tulang langsung menghantamnya. Ini bukan dingin biasa, ini dingin yang seakan menelan jiwa, menyedot panas hidup dari darah. Di depan Qianxing terbentang wilayah yang tak mirip dunia manapun yang pernah ia lihat. Langit di sini berwarna merah gelap, seolah dicat oleh darah kering. Tebing-tebing hitam menjulang seperti taring iblis, dan sungai lava hitam mengalir sepanjang lembah, memuntahkan asap pekat berkilau ungu. Petir hitam sesekali melintas di langit. Tanpa suara seperti kilatan mata-mata sesuatu yang mengawasi dari kejauhan. Sarang naga hitam, Qianxing berbisik, tempat yang bahkan immortal sekalipun tak berani injak. Tiba-tiba, suara langkah banyak kaki terdengar dari balik kabut pekat di hadapannya. Aroma logam menusuk hidung, bercampur bau darah yang keras dan tajam. Qianxing mempererat pegangan pada pisau spiritualnya. Tubuhnya masih gemetar dari pendarahan sebelumnya. Bayangan-bayangan berbentuk manusia muncul, tubuh ramping, namun berlapis sisik putih perak. Mata mereka kosong tanpa pupil. Mereka bergerak seperti boneka patah, kaku tapi cepat. Boneka darah naga. Wajah Qianxing menegang. Mereka dikendalikan oleh inti Dewa Naga Hitam. Itu berarti aku semakin dekat. Tidak ada waktu untuk mundur. Yang pertama menerjang datang seperti kilatan cahaya perak. Qianxing menunduk, mengelak tipis, namun kuku tajam boneka itu tetap menyayat bahunya. Darah merah tua muncrat dan jatuh ke tanah berbatu, langsung menguap dalam asap hitam. Dalam sepersekian detik, 5 boneka lainnya menyerbu dari sisi berbeda. Mustahil untuk bertahan, mustahil untuk bertarung, mustahil untuk bergerak. Ancaman fatal terdeteksi, retakan waktu siap diaktifkan. Tapi Qianxing tidak mengaktifkannya. Gigi terkunci. Ia membiarkan satu cakar menembus sisi tubuhnya, hampir menembus paru-parunya. Rasa sakit menyambar seluruh syarafnya seperti badai petir. Kondisi kritis tercapai. Akses kemampuan baru terbuka. Pembacaan jalur takdir aktif terbatas 1 kali. Waktu berhenti. Dunia berubah menjadi hitam dan garis-garis cahaya keemasan muncul di udara, membentuk jalur tipis di setiap celah ruang. Qianxing melihat sesuatu yang tak terlihat sebelumnya. Garis takdir setiap boneka, titik lemah pada aliran energi mereka, yang hanya terbuka 1/100 detik. Kesadaran Qianxing melesat. Begitu waktu bergerak kembali, ia melompat ke jalur emas itu, mengayunkan pisau ke titik kecil di belakang kepala boneka pertama. Kepala itu pecah seperti kaca. Ia berputar, mengiris garis emas boneka kedua, ketiga, keempat, semua roboh seperti patung retak. Namun menggunakan kemampuan itu menghabiskan sesuatu yang lebih berharga dari darah. Penglihatannya berputar, tubuhnya terjatuh berlutut, napasnya berat seperti tercekik rantai. Peringatan, kekosongan jiwa meningkat. Risiko 72%. Qianxing mengusap darah dari dagunya dan berdiri dengan tubuh setengah mati. Aku tidak punya kemewahan untuk berhenti. Saat ia berjalan maju melewati mayat boneka-boneka itu, sebuah suara berat bergema dari kegelapan lembah suara,
yang membuat seluruh tanah bergetar dan sungai lava berhenti mengalir. Berani benar kau, manusia kecil. Dari dalam kabut merah, sepasang mata raksasa menyala. Mata naga kuno, lebih besar dari rumah, memandang dengan kebencian abadi. Raja Dewa Naga Hitam, Hei Longsu, penguasa kerajaan naga, pemilik inti dewa. Suara napasnya saja seperti gempa bumi, dan tatapannya menembus tulang. Kau datang untuk mencuri inti dewa milikku? Aku akan mencabik jiwa dan menyalipmu di gerbang kerajaan. Qianxing mengangkat pisau, kecilnya pisau, yang bahkan tak pantas disebut pedang di hadapan monster sebesar gunung. Namun matanya tidak gentar. Jika aku harus melawan dewa untuk hidup, kalau begitu, aku akan mengiris dewa sampai mereka berlutut. Langit merah bergetar, tanah runtuh, dan tubuh naga raksasa muncul sepenuhnya berkilau hitam seperti obsidian cair. Sisik memantulkan cahaya kilat ungu. Pertempuran mustahil telah dimulai, dan waktu, sekali lagi, bersiap untuk pecah. Suara dentuman menggelegar mengguncang seluruh lembah ketika tubuh raksasa Hei Longsu, Raja Dewa Naga Hitam, menunjukkan wujud penuhnya. Tubuh besar itu membentang sepanjang puluhan kilometer. Sisiknya berkilau, seperti cermin obsidian. Setiap gerakan menghasilkan badai energi gelap yang mampu merobek pegunungan. Udara berubah berat seolah semua oksigen menghilang, digantikan tekanan tak terlihat yang menghancurkan tulang. Lin Qianxing berdiri terpaku, bukan karena takut, tapi karena tubuhnya hampir tidak bisa bergerak. Lututnya gemetar, darah menetes dari mulutnya, dan matanya berkunang-kunang. Setiap detik terasa seperti menahan gunung yang runtuh di atas dirinya. Di depan kekuatan absolut ini, manusia hanyalah debu. Hei Longsu menundukkan kepala raksasanya. Matanya seperti dua matahari hitam berputar. Suara napasnya saja mampu merobek kulit Qianxing, meninggalkan luka-luka panjang seperti dicakar tanpa sentuhan fisik. Manusia kecil, suaranya menggema seperti ratusan gempa bersamaan. Aku penasaran, apa kau bahkan sanggup berdiri di hadapan nafasku? Napas naga itu menghembus keluar. Angin hitam melesat seperti badai pembantai, menyapu lembah, menghancurkan tebing hitam di kiri dan kanan menjadi debu dalam sekejap. Qianxing merasakan paru-parunya terbakar, darah panas keluar dari hidung dan telinganya, dan tulangnya retak satu persatu seperti rantai pecah. Ancaman fatal ekstrim terdeteksi. Retakan waktu siap diaktifkan. Qianxing mengepalkan tangan. Tidak, masih belum. Ia membiarkan serangan itu menghantam tubuhnya sepenuhnya. Setiap sel tubuhnya berteriak memohon mati. Tulang bahu patah, lengan kanan terpelintir dengan sudut yang mustahil, dan organ dalamnya terasa seperti diremas tangan raksasa. Kondisi kritis maksimum tercapai. Kunci sistem terbuka, fungsi baru tersedia. Akses penyerapan resonansi waktu sementara. Durasi aktif 12 detik. Dunia berubah. Suara runtuhan hilang. Angin berhenti. Waktu sendiri seakan menahan napas. Qianxing berdiri tegak meski tubuhnya hancur. Di sekelilingnya, garis-garis cahaya keperakan muncul, menghubungkan dunia seperti jaring laba-laba raksasa. Di dalam garis itu mengalir denyut energi waktu yang memancar seperti nadi kosmik. Ia mengangkat tangan gemetar dan menyentuh salah satu garis. Seketika seluruh dunia melonjak, kesadarannya melesat jauh, dan ia melihat bukan masa depan, bukan masa lalu, melainkan kemungkinan. Kemungkinan kemenangan yang bahkan tidak mencapai 0,1%. Namun itu cukup sial. Qianxing terkekeh lemah. Hanya itu peluang yang kupunya, dan ia melompat. Tubuhnya bergerak dengan cara yang mustahil dilihat mata biasa. Bagi Hei Longsu, Qianxing seperti kilatan cahaya acak yang mencicit di udara. Dalam 12 detik itu, ia mendaki tubuh naga raksasa, menginjak sisik yang licin seperti baja cair dan bergerak melalui celah mikroskopis yang muncul hanya saat naga itu bernapas. Hei Longsu merong. Suara itu mengguncang dunia. Tapi Qianxing tidak berhenti. Ia menancapkan pisau spiritual ke titik kecil di dasar tanduk naga pusat jalur energi. Pisau kecil itu pecah, hancur seperti kaca tertabrak palu. Tapi sebelum pecah total, serpian terakhir menembus ke dalam daging naga, dan cahaya hitam meledak keluar. Hei Longsu menjerit, untuk pertama kalinya menyuarakan kesakitan yang bukan kemarahan. Baga. Aai mana manusia sepertimu, menembus perisai dari darah ilanku. Qianxing hampir tidak sadar. Separuh wajahnya hancur, penglihatannya hanya titik-titik putih. Tapi ia tersenyum lemah. Aku tidak perlu menembusmu, cukup menusuk titik waktumu. Resonansi waktu terserap, fragmen inti dewa terdeteksi. Status 3% inti terambil. Tubuh Hei Longsu kehilangan keseimbangan, menghantam tanah dengan kekuatan yang membuat bumi retak sepanjang ratusan kilometer. Gelombang kejut menghancurkan gunung di kejauhan, seperti kertas sobek. Qianxing terpental, jatuh berguling di batu-batu hitam. Tulang-tulangnya patah berderak seperti ranting kering. Hei Longsu bangkit perlahan,
Mata hitamnya membara penuh amarah dan kengerian yang belum pernah ia rasakan selama ribuan tahun. Kau mencuri bagian dari jiwaku. Qianxing tersenyum, wajahnya berlumuran darah. Itu baru permulaan. Langit terbelah oleh petir hitam yang mengamuk. Dan dari ujung lembah, suara langkah mendekat banyak, berat, berirama seperti drum perang raksasa. 3 siluet muncul, masing-masing memancarkan aura yang membuat Hei Longsu sendiri menggeram waspada. 3 tetua dewa hitam, pelindung inti kerajaan. Salah satunya tersenyum mengejek. Manusia, kau benar-benar memaksa kami semua keluar hanya untuk membunuhmu. Qianxing menghembuskan napas terakhir yang ia punya sebelum sadar menghilang. Aku bukan datang untuk mati, aku datang untuk mengambil dunia kalian dan dunia runtuh dalam gema perang yang tak terhindarkan. Episode selanjutnya, pembantaian para dewa. Angin malam terasa seperti bilah pisau dingin yang menempel di tengkuk. Yue Shan berdiri di puncak Menara Batu 7. Menatap ke arah barat ke titik hitam di pegunungan jauh yang kini menyala merah membara. Api raksasa menjulang, seperti naga terbang yang mencakar langit. Suara ledakan bertubi-tubi mengikuti beberapa detik kemudian, mengguncang tanah. Itu bukan api biasa. Itu adalah tanda lembah 1000 roh telah jatuh. Di bawahnya, suara denting genta terdengar pertanda mobilisasi. Para murid dan tetua sekte Yuanxing berlarian, wajah mereka pucat, mata mereka dipenuhi panik. Namun Yue Shan berdiri diam. Kedua matanya memantulkan api dari kejauhan tanpa sedikit pun goyah. Tiba-tiba langkah ringan terdengar di belakang. Gusang muncul dengan jubah ungunya yang berkibar ditiup angin. Rambutnya terurai, menutupi luka memanjang di bahunya yang masih meneteskan darah segar. "Kau melihatnya kan?" ucap Gusang lirih. Para penjaga lembah 1000 roh sudah tiada. Hanya dalam satu malam, Yue Shan mengangguk, namun suaranya tenang, seolah sudah tahu sebelum melihatnya. Mayat-mayat mereka bukan mati karena pertempuran. Mereka dikorbankan untuk ritual. Aku mencium bau darah yang dibangkitkan. Gusang menatap Yue Shan. Matanya menyipit tajam. Apa kau menduga mereka kembali? Yue Shan menghela napas pelan, menutup mata sejenak. Tidak perlu menduga, roh kekaisaran gelap sudah bangkit. Dan sebelum mereka menyeberang ke alam tengah, mereka akan memusnahkan setiap sekte yang memiliki fragmen kunci dimensi takdir. Gusang memukul pagar batu menara, membuat serpihan terbang. Bagaimana mungkin? Kita bahkan belum tahu siapa pengkhianatnya. Yue Shan membuka mata. Pupilnya berubah menjadi warna perak tajam. Gusang terdiam. Angin berhenti, seolah dunia ikut menunggu ucapan selanjutnya. Pengkhianat itu adalah orang yang sejak awal tinggal di sekte ini, lanjut Yue Shan. Seseorang yang memegang posisi tinggi. Seseorang yang tak pernah dicurigai. Langkah-langkah berat terdengar dari tangga menara. Dan 2 murid datang tergesa-gesa. Tubuh mereka gemetar. "SRU! SRU! Ada masalah besar!" teriak salah satunya. Mayat tetua Mo Qing ditemukan di ruang pemurnian roh. Dadanya berlubang, dan simbol ritual gelap terukir di tulangnya. Gusang mencengkeram gagang pedangnya. Wajahnya diliputi amarah. "Mo Qing, dia satu-satunya yang menjaga fragmen kedua." Yue Shan menunduk, lalu berbisik hampir tak terdengar. Pengkhianat itu mempercepat rencana mereka. Para murid menatap Yue Shan dengan putus asa. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekte kita tak siap menghadapi mereka. Yue Shan memutar tubuhnya menghadap mereka. Dan untuk pertama kalinya malam itu, senyuman tipis muncul di bibirnya, bukan senyuman hangat, tetapi senyuman dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. "Biarkan mereka datang. Jika mereka mengira kita akan menunggu mati, mereka salah besar." Gusang menatap Yue Shan tak percaya. "Jangan bilang kau sudah punya rencana." Yue Shan menatap ke kejauhan, ke arah api yang makin besar. "Ritual itu butuh 3 fragmen kunci. Mereka sudah punya 2. Itu sebabnya, malam ini kita harus mengambil yang ketiga lebih dulu." Gusang mengerutkan kening. Fragmen ketiga disegel di kota roh Ningmeng, di wilayah kekaisaran. Bagaimana kita bisa masuk ke sana? Itu mustahil. Yue Shan menarik napas panjang. Aura hitam keperakan mulai muncul di sekeliling tubuhnya. Tekanan spiritualnya melesat tajam, membuat para murid memegangi dada mereka dengan wajah pucat dan sulit bernapas. "Karena itu aku mendapat misi mustahil, dan aku akan menyelesaikannya sebelum mereka sempat bernapas." Langit bergemuruh, dan petir hitam menyambar di belakang Yue Shan. Gusang menatapnya, pupil matanya mengecil. "Kau sudah membuka segel lain di tubuhmu?" Yue Shan tersenyum tanpa humor. "Hanya sedikit, tapi cukup untuk membunuh para dewa sekalipun jika perlu." Di kejauhan, tawa mengerikan bergema dari balik api. Suara seperti ribuan roh menjerit bersamaan. Perang besar telah dimulai, dan malam ini dunia akan berubah selamanya.
Suasana ruang pertemuan utama sekte Yuanxing dipenuhi tekanan spiritual yang berat. Obor di setiap sudut berkedip-kedip, seolah ketakutan. Para tetua duduk melingkar. Wajah-wajah mereka menegang. Sebagian dipenuhi marah, sebagian lainnya ketakutan. Di tengah ruangan, tubuh tetua Mo Qing terbaring di atas meja batu dingin, pucat, dan dadanya berlubang seolah dicabik dari dalam. Simbol ritual gelap terukir di tulang rusuknya, berkilau dengan cahaya merah darah yang samar. Bau besi menusuk hidung. Tetua Bairen, lelaki tua dengan janggut putih panjang, menghentak meja dengan telapak tangannya. Ini gila, bagaimana mungkin ritual kekaisaran terlarang digunakan kembali setelah ribuan tahun? Dan bagaimana seseorang bisa membunuh Mo Qing tanpa ada satupun dari kita menyadarinya? Tetua lain, Wan Jia, memijit keningnya. Tidak mungkin terjadi tanpa seseorang dari dalam. Dan jika pengkhianat sudah mengambil fragmen kedua, maka sekte Yuanxing berada di ujung tanduk. Gusang berdiri satu langkah di depan para tetua. Suaranya tenang tapi tajam. Kita tak punya waktu untuk saling menyalahkan. Jika mereka berhasil menggabungkan 3 fragmen kunci, pintu dimensi takdir akan terbuka. Roh kekaisaran gelap akan turun. Dan seluruh alam tengah akan berubah menjadi ladang mayat. Semua tetua saling memandang. Ketakutan mencengkeram mereka. Namun tatapan mata mereka secara tak sadar beralih kepada satu sosok Yue Shan yang berdiri diam seperti batu granit hitam, tanpa emosi. Bairen menunjuk Yue Shan. Kau, suaramu tak pernah terdengar sejak awal rapat. Katakan pendapatmu. Kau murid pilihan Mo Qing, apa kau tahu siapa pembunuhnya? Ruangan menjadi hening begitu tajam, hingga suara jarum jatuh pun terdengar. Yue Shan menaikkan kepalanya perlahan. Pupil peraknya berkilat. Aku tahu. Semua tubuh menegang. Pembunuh Mo Qing bukan hanya pengkhianat, tapi seseorang yang kalian semua percaya selama ini. Di antara kerumunan, suara langkah lembut menggema. Pintu ruang rapat terbuka. Seorang lelaki muda dengan jubah emozabu, rambut panjang diikat perak, masuk perlahan. Wajahnya tampan, tatapan matanya ramah, namun senyuman kecil di sudut bibirnya membuat bulu kuduk berdiri. Tak kusangka kau akan menebaknya secepat ini, Junior Yue, ucapnya lembut. Itu adalah Zhan Luo, salah satu tetua termuda yang dihormati, jenius yang disebut sebagai penerus sekte berikutnya. Dialah yang mengajar banyak murid, termasuk Gusang. Suara kursi berderit saat semua tetua berdiri dalam keterkejutan. Tetua Zhen Lu. Tidak mungkin, kau pembela sekte kita sejak dulu, teriak Wan Jia. Namun Zhen Luo hanya tersenyum seolah mendengar lelucon anak kecil. Aku melindungi sekte ini, benar, tapi bukan untuk kalian. Aku melindunginya agar ritual ini bisa selesai tanpa gangguan. Yue Shan menatapnya dingin. Fragmen ketiga berada di wilayah kekaisaran dan dijaga ribuan pasukan elit. Kau tahu kami akan mengejar. Jadi kau sengaja membunuh Mo Qing untuk mempercepat pengorbanan. Zhan Luo mengangkat tangan, memperlihatkan benda kecil yang memancarkan cahaya merah pekat. Fragmen kunci kedua. Ruang rapat berubah menjadi neraka. Aura hitam meledak dari tubuh Zhan Luo, membengkokkan ruang di sekitarnya. Para tetua terlempar ke belakang, menabrak pilar batu dan memuntahkan darah. Gusang sudah mencabut pedangnya, namun Yue Shan mengangkat tangannya menghentikan. Jangan bergerak. Zhen Luo memiringkan kepala. Senyumnya melebar. Aku menunggumu, Yue Shan. Karena pintu dimensi takdir hanya bisa dibuka oleh 3 fragmen dan 1 darah istimewa. Dalam sekejap, belenggu spiritual hitam melilit tangan Yue Shan. Ruangan bergetar keras. Para tetua menjerit, tak sanggup menahan tekanan aura gelap. Gusang menatap Yue Shan terkejut dan berteriak. Jangan bilang, kau darahmu. Yue Shan menjawab dengan suara rendah, tenang, tapi penuh amarah. Aku satu-satunya yang lahir dengan darah kaisar dimensi. Dan itulah mengapa aku dijadikan target sejak awal. Zhen Luo tertawa panjang. Suara mengerikan bergema memenuhi ruangan. Benar, dan malam ini, aku akan memulai akhir zaman. Seketika, dinding ruang rapat retak dan runtuh. Di luar, ribuan bayangan hitam melayang di langit seperti hujan belalang neraka pasukan roh kekaisaran gelap. Gusang berteriak, penuh putus asa. Yue Shan, apa yang akan kita lakukan? Yue Shan menghempaskan belenggu spiritual dengan ledakan aura perak yang menyilaukan, membuat lantai retak dan udara terguncang hebat. Ia menatap Gusang dan semua tetua yang tersisa. Kita tidak bertahan, kita menyerang. Kilatan cahaya perak memancar dari tubuhnya, meledak seperti petir yang membelah langit, dan perang pertama melawan kekaisaran kegelapan pun dimulai. Ledakan spiritual mengguncang bumi. Atap ruang pertemuan runtuh, menyisakan langit hitam pekat yang dipenuhi ribuan roh gelap melayang seperti pusaran badai. Mereka berteriak,
Suara mereka seperti jeritan bayi dan lolongan serigala yang menyatu cukup untuk membuat jiwa manusia biasa pecah berkeping-keping. Yue Shan berdiri di depan gerbang sekte, aura peraknya menyala, terang hingga bayangan pun tak berani menempel di tanah. Sementara Gusang berada di sampingnya, pedang ungu berdarah di tangannya bergetar siap menerkem. Di sekeliling mereka, para murid dan tetua yang masih bisa berdiri, bersiap dengan wajah pucat tetapi tekad membara. Tak ada yang memohon keselamatan. Semua tahu, mereka mati di sini atau mati nanti pilihan sama saja. Zhan Luo berdiri di udara di atas mereka. Jubahnya berkibar seperti sayap iblis. Mata keemasannya berubah menjadi merah gelap, menandakan kekuatan yang bukan lagi milik manusia. Fragmen kunci kedua melayang di sampingnya, memancarkan cahaya merah pekat yang menusuk mata. "Tolong hargai usahaku," ucap Zhan Luo dengan suara lembut seperti menikmati anggur. "Tidak setiap hari aku mengumpulkan pasukan sebanyak ini, hanya untuk membunuh sekelompok semut." Gusang menggertakkan gigi. "Zhan Luo, kau dulu mengajariku bahwa kehormatan lebih berharga dari hidup. Sekarang kau bahkan tak pantas disebut manusia." Zhan Luo menatap Gusang dengan tatapan iba. "Karena itu kau gagal berkembang. Sang, kau terlalu percaya pada hal-hal yang tidak nyata. Kehormatan tidak menyelamatkan dunia. Kekuatan, ya." Yue Shan mengangkat tangan pelan. Semua suara seperti berhenti. Angin berhenti, bayangan berhenti, bahkan detak jantung pun seperti tertahan. "Tidak perlu bicara," ucap Yue Shan tenang. "Mari mulai." Zhan Luo tersenyum lebar. Dengan senang hati ia mengangkat tangannya, dan langit terbuka seperti sobekan kain. Dari celah hitam itu turun sosok raksasa kabut gelap, dengan banyak kepala seperti ular, mata bersinar merah seperti bara api. Roh Kaisar Gelap tingkat pertama. Tanah retak di bawah kakinya bahkan sebelum menginjak bumi. Para murid berteriak. Ketakutan hampir mematahkan tekad mereka. Tetapi Yue Shan tidak bergerak sedikit pun. Ia menutup mata, menarik napas panjang. "Masih terlalu banyak keributan," gumamnya. Dan kemudian dunia menjadi putih. Aura perak meledak dari tubuh Yue Shan seperti bintang pecah. Tanah bergelombang, memecah menjadi serpihan. Cahaya perak menembus langit, seperti pilar dewa turun ke bumi. Pasukan roh hitam yang mengisi langit berteriak serentak dan meledak menjadi debu. Gusang sampai harus menutupi wajahnya dari tekanan yang seperti angin topan. "Yue Shan, kau gila!" gumamnya dengan suara serak. Cahaya meredup, dan Yue Shan membuka mata. Zhan Luo menatap dengan keterkejutan nyata. Sesuatu yang tak pernah terpahat di wajahnya sebelumnya. Itu bukan teknik manusia, itu kekuatan dari luar dimensi. Yue Shan berjalan maju perlahan. Setiap langkahnya menghancurkan tanah seperti terbuat dari kaca pecah. "Jika aku tidak pakai kekuatan ini, kalian semua sudah mati sejak tadi," ucapnya dingin. "Jadi diam dan lihat bagaimana aku membunuh monster kalian." Zhan Luo tertawa panjang. Bagus, tunjukkan padaku kekuatan darahmu." Ia menjentikkan jari. Roh Kaisar Gelap mengangkat tangan raksasanya, membentuk bola energi hitam sebesar gunung. Angin menyapu, membuat gonang-ganang di kejauhan berguncang. Dalam 1 detik, bola energi itu jatuh menghantam Yue Shan. Suara ledakannya membuat bumi seakan pecah menjadi 2. Cahaya hitam menyapu segala arah, mencabut pohon dari akarnya, membanjiri udara dengan suara ledakan yang memekakan telinga. Ketika debu mereda, Gusang melihat siluet berdiri di tengah kawah raksasa. Yue Shan tanpa luka, tanpa goyah, dengan tangan menahan bola energi hitam seolah hanya menangkap batu kecil. Ia meremas energi itu. Dan dalam sekejap bola raksasa meledak menjadi serpihan cahaya. Para tetua teh paku lupa bernapas. "Giliranku," ucap Yue Shan. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit. Langit menjadi perak awan terbola. Matahari tampak seperti kaca pecah. Teknik dimensi, pemisah langit. Sebuah tebasan cahaya perak meluncur ke depan, membelah udara, bumi, dan semua pasukan roh yang tersisa seperti kertas rapuh. Roh Kaisar Gelap terbelah menjadi 2. Mengeluarkan raungan terakhir sebelum hancur menjadi kabut Zhuan, Luo Terdium. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat. Takut, Yue Shan melangkah maju, menatapnya tajam. "Beritahu tuanmu," ucapnya dingin. "Untuk membuka dimensi takdir, kalian harus melewati aku dulu." Zhan Luo mundur. Tubuhnya terurai menjadi asap hitam. "Kita akan bertemu lagi di kota roh Ningmeng. Dan di sana, kau akan mati, Ea Menjilang, bersama dengan sisa pasukan kegelapan." Keheningan menyelimuti dunia. Gusang menatap Yue Shan. Suara gemetar. Apa kau baik-baik saja?" Yue Shan memuntahkan darah hitam. Tubuhnya bergetar hebat jauh lebih parah dari yang terlihat tadi. "Masih hidup," ucapnya pelan. "Tapi membuka kekuatan ini, mempercepat kematianku." Semua mata melebar. Dan sebelum ada yang sempat berkata apapun, Yue Shan tersenyum tipis.
Kita berangkat ke kota Roh Ningmeng. Kita rebut fragmen ketiga. Angin kembali berhembus. Perjalanan menuju medan perang berikutnya pun dimulai. Kabut dingin menggantung tebal di sepanjang jalan menuju kota Roh Ningmeng. Pohon-pohon cemara menjulang tinggi seperti penjaga bisu, dan angin berbau logam darah berhembus pelan, membawa bisikan tak terlihat. Lenggit Kilebo, seolah menandakan dunia sedang menahan napas. Yue Shan berjalan paling depan. Langkahnya mantap, meski tubuhnya jelas melemah. Wajahnya pucat, bibirnya sedikit biru, dan setiap napas terdengar berat. Namun sorot matanya tetap tajam seperti pedang yang tak pernah tumpul. Gusang berjalan di sampingnya, membawa kantong obat spiritual serta beberapa gulungan jimat pelindung. Sesekali ia melirik Yue Shan, khawatir kalau kau terus memaksa tubuhmu memakai kekuatan darah itu, kau akan mati, bahkan sebelum perang dimulai. Yue Shan tidak menjawab. Ia memegang dadanya, merasakan sakit yang menusuk sampai tulang. Setiap detik, ia bisa merasakan batas hidupnya terkikis. Suara langkah kaki berat terdengar dari belakang. Tetua Biairen menyusul mereka dengan puluhan murid elit yang masih tersisa. Kami telah mengirim pesan ke sekte-sekte sekutu, katanya dengan suara parau. Tapi aku tak yakin siapa yang akan datang membantu. Semua orang takut. Biarkan mereka takut, ucap Yue Shan pelan. Perang ini bukan menunggu bantuan. Ini tentang siapa yang bergerak duluan. Jalan datar berubah menjadi tangga batu panjang yang mengarah ke gerbang luar, Kode Ningmen. Dari jauh, dinding hitam raksasa terlihat menjulang seperti benteng raksasa. Dengan lambang bulan retak terpahat di tengahnya simbol Kekaisaran Agung Ningmeng, tempat para penjaga elit kekaisaran berkumpul. Gusang menghela napas panjang. Kau tahu bahwa begitu kita masuk, kita bukan lagi tamu. Kita deklarasikan perang terhadap kekaisaran. Yue Shan menatap gerbang utama Ningmeng tanpa ragu sedikit pun. Perang sudah dimulai sejak mayat pertama jatuh. Saat mereka mendekat, suara trompet panjang menggema dari dalam benteng. Pintu raksasa bergerak perlahan, dan pasukan penjaga berbaju baja hitam keluar dalam dua barisan. Senjata mereka berkilau. Wajah mereka dingin tanpa emosi. Pemimpin mereka melangkah maju. Seorang pria berotot dengan rambut abu-abu pendek dan bekas luka besar melintang di wajahnya. Siapa yang datang ke kota Ningmeng dengan pasukan bersenjata? Suaranya dalam, seperti guntur di lembah. Yue Shan melangkah maju. Aku Yue Shan, murid tetua Mo Xing dari sekte Yuanxing. Kami datang untuk meminta izin masuk ke ruang inti kekaisaran, tempat disimpannya fragmen dimensi takdir ketiga. Pasukan langsung mengangkat senjata. Aura membunuh menyembur dari setiap penjaga, seperti tombak tak terlihat. Bahkan tanah bergetar. Pemimpin penjaga itu tertawa keras. Anak muda, kau ingin masuk ruang inti hanya dengan menyebut namamu. Kau kira kau siapa? Namun tawanya terhenti ketika Yue Shan menatapnya. Hanya tatapan, tanpa gerakan, tanpa aura. Dan tiba-tiba, semua penjaga merasa tenggorokan mereka seperti dicekik. Lutut mereka bergetar tak terkendali. Mereka melihat sekilas pemandangan yang bukan milik dunia ini. Langit retak, ribuan mata mengawasi, dan cahaya perak yang menelan seluruh eksistensi. Pemimpin itu terjatuh. Tubuhnya gemetar hebat. Kekuatan macam apa ini? Kau bukan manusia. Yue Shan menjawab datar. Aku tidak butuh izin. Ia mengangkat tangannya pelan. Pada saat yang sama, dari dalam kota terdengar teriakan hebat. Semua pasukan, garis pertahanan pertama bentuk formasi, tutup gerbang. Gerbang raksasa bergetar dan mulai tertutup. Pasukan penjaga berlari keluar seperti banjir besi. Gusang mencabut pedangnya. Kau membuat semuanya jadi lebih rumit. Yue Shan tersenyum tipis. Tidak, aku hanya mempercepat. Dalam hitungan detik, pasukan kekaisaran menyerang. Serangan pertama datang dari atas. Puluhan panah spiritual jatuh seperti hujan bintang. Gusang mengayunkan pedangnya, membentuk pusaran angin ungu untuk menghancurkan gelombang pertama. Tetapi serangan kedua dan ketiga menyusul tanpa jeda. Pasukan tombak menyerbu dari depan. Penembak Qi dari menara melepaskan cahaya energi. Formasi perang dibentuk untuk mengurung Yue Shan dan rombongannya. Biairen berteriak, "Ini gila! Kita akan habis sebelum mencapai gerbang dalam." Namun Yue Shan menutup mata dan berbisik, "Buka." Dalam sekejap, aura peraknya meledak lagi. Bumi pecah, dinding udara terbelah, gelombang energi menghancurkan ratusan pasukan dalam satu dentuman. Tetapi ketika cahaya mereda, Yue Shan jatuh berlutut, batuk keras mengeluarkan semburan darah hitam. Yue Shan, Gusang meraih bahunya, namun Yue Shan mendorongnya pergi. Aku tidak akan berhenti, aku tidak bisa berhenti. Karena di dalam gerbang, suara langkah pelan terdengar. Seseorang muncul dari bayangan. Seorang pemuda berjubah putih bersulam emas, wajahnya tenang, matanya sejuk seperti salju musim gugur. Sot Ea Mangkyul. Semua pasukan langsung berlutut. Rajkumara Kekaisaran Yang Mulia Jin Shuai. Gusang menegang itu. Putra, mahkota. Sue Hai menatap Yue Shan lama.
lalu berbicara pelan namun tegas. Jika kau datang untuk fragmen itu, kau harus melewati aku dulu. Dan ia mengeluarkan pedang panjang putih tipis dengan ukiran bintang es. Aura dinginnya membuat kulit membeku. Yue Shan berdiri pelan. Tangan berlumuran darah, namun matanya dipenuhi api perang. Kalau begitu, mari mulai. Angin berhenti. Tannerit, dua takdir besar bertabrakan. Dan duel yang akan mengguncang kekaisaran pun dimulai. Hening yang begitu padat memenuhi udara, sampai terdengar seperti racun yang menunggu untuk meledak. Tak ada yang bergerak. Bahkan angin pun berhenti. Mata semua pasukan terfokus pada dua sosok di tengah gerbang kota Ningmeng Yueshan. Berdiri dengan tubuh goyah dan darah mengalir dari sudut bibir. Dan Jin Xuehai, putra mahkota kekaisaran, tegak dengan pedang es berkilau di tangannya. Gusang menggenggam pedangnya erat-erat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu duel ini bukan sekadar pertarungan pribadi, hasilnya akan menentukan arah takdir benua. Tetua Beiren bahkan tak berani berkedip. Ia bisa merasakan bahwa satu gerakan salah bisa berarti akhir segalanya. Xuehai mengangkat pedangnya pelan, tiap gerakan terlihat seperti tarian angin. Sebelum kau mengangkat senjata, jawab pertanyaanku, Yue Shan, katanya dengan suara sedingin salju pertama. Untuk apa kau mengejar fragmen dimensi takdir? Apa kau ingin kekuatan absolut? Atau kau hanya alat dari seseorang yang lebih besar? Yue Shan menatapnya. Mata peraknya berkilat. Aku tidak peduli pada kekuatan absolut, balasnya. Aku hanya ingin menghentikan mereka yang ingin menghancurkan dunia ini. Orang-orang seperti Zhen Luo dan tuannya akan menenggelamkan benua ini dalam darah. Jika fragmen jatuh ke tangan mereka, semua akan berakhir. Xuehai menggeleng pelan. Setiap orang berkata mereka bertarung demi dunia. Tapi pada akhirnya, kepentingan pribadi yang memimpin. Tatapannya mempertajam, menusuk seperti jarum dingin. Kalau kau benar-benar ingin menghentikan perang, kau harus mati di sini. Dunia tidak perlu pahlawan yang membawa bencana lebih besar dari musuh. Dan tanpa peringatan, Xuehai mengayunkan pedangnya. Serangan pertama tidak terlihat, hanya terdengar suara angin robek dan tiba-tiba garis tipis es muncul di tanah sepanjang puluhan meter. Yue Shan bergerak mundur cepat. Hampir terlambat, ujung pedang es meleset hanya 1 inci dari lehernya. Namun udara di sekelilingnya langsung membeku. Napas sulit. Darah di pembuluhnya terasa seperti menjadi kristal. Bidang es bintang teknik kekaisaran tingkat ke-12 Kumam by Renengari. Mereka bilang hanya leluhur kerajaan yang bisa menggunakan itu. Xuehai melangkah maju. Setiap langkah membuat tanah di bawahnya membeku menjadi kaca. Kekuatanmu mungkin brutal, Yue Shan. Tapi kekuatan yang tidak bisa dikendalikan adalah kutukan, bukan berkah. Ia mengangkat pedangnya lagi. Yue Shan membuka matanya, mengaktifkan aura peraknya. Cahaya seperti pecahan bintang meledak dari tubuhnya, menghancurkan es di sekitarnya. Aku tidak mencari restu maupun pengampunan, balasnya pelan. Aku hanya mencari kemenangan. Mereka bertabrakan. Suara dentuman seperti dunia pecah memenuhi gerbang. Badai es berputar liar, sementara cahaya perak memotong langit. Pasukan terlempar ke belakang, menutup wajah mereka dari kekuatan dahsyat yang menyapu area. Pedang Xuehai dan tangan Yue Shan beradu, menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan bangunan terdekat. Api dan es menari, saling melumat, saling melahap. Gusang menjerit, Yue Shan, mundur! Tubuhmu tidak kuat menahan kekuatan itu. Tapi Yue Shan tidak mendengar. Tubuhnya sudah melampaui batas dunia manusia. Setengah wajahnya berubah pucat keabu-abuan. Urat hitam muncul di bawah kulit, tanda bahwa kekuatan dimensi takdir sedang menggerogotinya dari dalam. Xuehai melihat itu dan menyipitkan mata. Jadi rumor itu benar. Kau menggunakan kekuatan terlarang. Kau bahkan tidak peduli pada hidupmu sendiri. Yue Shan tersenyum tipis, darah mengalir di dagunya. Jika dunia ini harus diselamatkan dengan harga hidupku, maka itu murah. Ia meninju ke depan, pukulan sederhana namun memecahkan udara. Xuehai menahan dengan pedang es. Namun tekanan yang datang membuatnya tergeser beberapa langkah. Ekspresi tenangnya akhirnya retak. Kekuatan yang bodoh, tapi aku tahu cara menghentikannya. Ia memasukkan kedua tangan ke tanah. Dalam sekejap, seluruh wilayah di sekitar mereka berubah menjadi medan es raksasa. Kristal-kristal tajam keluar seperti tombak dari tanah, membentuk kubah perang yang tak bisa lari dari dalam. Langit memutih, dunia berubah menjadi neraka beku, medan pembantaian bintang salju. Ucap Xuehai pelan. Ratusan tombak es terbang ke arah Yue Shan bersamaan. Gusang menjerit. Tetapi Yue Shan mengangkat tangannya dan dunia menjadi sunyi. Teknik dimensi, bisiknya lantang, pemecah kehampaan. Bintang cahaya perak meledak dari dadanya. Suara seperti kaca pecah membelah kubah es dari dalam. Tombak-tombak es hancur menjadi debu dalam satu tarikan napas. Namun pada saat yang sama, Yue Shan jatuh berlutut
Darah hitam memancar dari mulut dan matanya. Tubuhnya bergetar hampir runtuh. Ia menahan tanah dengan gemetar. Sue Hai tertegun, bahkan pasukan yang menonton membeku, tak percaya. Yue San berdiri lagi, tanpa kekuatan tersisa, namun dengan mata yang bersinar lebih terang dari sebelumnya. Aku belum kalah, ucapnya tersengal. Sue Hai memandangnya lama, lalu perlahan mengarahkan pedangnya untuk serangan terakhir. Kalau begitu, mari akhiri ini. Tiba-tiba, sebelum pedang turun, suara denting logam terdengar. Sebuah belati menancap di tanah di antara mereka berdua. Semua menoleh. Dari puncak gerbang, seseorang berdiri dengan jubah hitam berkibar dan topeng perak menutupi wajahnya. Suara dinginnya menggema. Berhenti di sini. Kalau kalian terus bertarung, kita semua akan kalah. Gusang membelalak. Tetua Baizen mundur setengah langkah. Yue San mengangkat kepala dengan mata melebar. Zhou Leon, sosok bertopeng itu menatap lurus ke arahnya. Yah, aku yang menyelamatkanmu 5 tahun lalu. Dan kini aku datang menagih janji itu. Angin berhenti lagi, dan nasib semua pihak berubah dalam satu kalimat. Udara di wilayah utara Xuanchang terasa sangat beku, seperti memotong tulang. Angin malam menggulung butiran es yang tajam, menciptakan suara jeritan yang terdengar seperti nyanyian kematian. Di tengah badai, seorang pria berjubah hitam melangkah perlahan. Setiap tapaknya meninggalkan jejak retakan yang memancarkan cahaya merah samar di bawah salju. Itulah Wajin, pemimpin divisi pemburu pengkhianat Sekte Naga Marah. Tatapan matanya kosong, seperti tak lagi mengenal hidup maupun mati. Di balik punggungnya terikat rantai hitam panjang berisi jiwa-jiwa yang telah dipenggal. Kita sudah berada di perbatasan wilayah terlarang cermin darah, ucap Yue Bilan, yang mencoba mengimbangi langkah Ang Xiaofeng. Suaranya dipenuhi tekanan spiritual dari badai energi yang menyelimuti area itu. Aku tahu. Xiaofeng berhenti. Pandangannya lurus ke depan, ke gerbang raksasa yang tertutup kabut merah tebal. Di dalam sana, ada jejak iblis tubuh racun kemurnian. Dan jawabannya, di langit, terdengar ledakan panjang. Ratusan simbol kuno membentuk formasi yang berputar, seolah menolak kehadiran siapapun. Tanda jelas bahwa tempat itu bukan untuk dimasuki orang hidup. Lu Qingyuan menghela napas berat. Guru besar Shen Luo dulu menghilang di sini. Tapi jejak energi yang aku rasakan sekarang, seolah berhubungan denganmu, Xiaofeng. Xiaofeng mengepalkan tinjunya. Urat biru di tangannya menonjol. Karena alasan itulah aku dipenjara 10 tahun. Karena alasan itulah aku diberi misi mustahil. Tapi sekarang aku butuh kebenaran. Tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar. Dari balik kabut merah, puluhan sosok muncul. Tubuh mereka setengah hancur, mata kosong, dan simbol kutukan terukir di wajah masing-masing. Mereka bukan iblis, bukan manusia, tetapi makhluk terlarang yang disebut jasad cermin. Berhati-hatilah, seru Yue Bilan sambil menghunus pedangnya. Makhluk ini tidak bisa dibunuh dengan luka fisik. Xiaofeng mengangkat tangannya, memanggil energi hitam pekat yang berputar dalam bentuk pusaran. Aku punya sesuatu yang mereka takutkan. Begitu pusaran mengembang, ratusan jasad cermin berteriak dan merunduk seperti terbakar dari dalam. Namun, suara berat bergema dari balik kabut merah, membuat langit seolah bergetar. Tidak kusangka kau berani datang ke sini, Ang Xiaofeng. Semua menoleh. Sosok tinggi muncul perlahan, menyibakkan kabut. Wajahnya sangat mirip Xiaofeng, namun mata kanannya berwarna perak seperti bulan mati menyiratkan kekuatan yang menghancurkan. Yue Bilan terhenti. Tidak mungkin. Dia terlihat seperti tidak perlu terkejut. Sosok itu tersenyum dingin. Namaku Ang Xuanmo, saudara kembar yang ditelan dunia sebagai korban ritual, yang harusnya kau selamatkan, namun kau memilih hidup sendiri. Xiaofeng membeku, nafasnya tertahan. Dunia seolah berhenti. Aku! Suaranya hampir tak terdengar. Aku tidak tahu, aku tidak pernah diberitahu. Tidak perlu membela diri. Xuanmo melangkah maju. Hari ini aku akan mengambil kembali apa yang seharusnya milikku. Namamu, takdirmu, dan tubuhmu. Energi perak meledak, menghancurkan es dan tanah di radius 100 meter. Kabut merah pecah seperti kaca, memunculkan puluhan simbol kuno yang berputar mengelilingi mereka. Jika kau ingin hidup, kata Xuanmo dingin, bunuh aku. Xiaofeng menarik napas panjang, menatap lurus ke mata kembarnya. Aku tidak datang untuk bertarung, aku datang untuk mengakhiri semuanya. Jubahnya berkibar, dan kekuatan kegelapan serta cahaya menyatu di tangannya, membentuk pusaran dua warna, hitam dan putih. Yue Bilan dan Lu Qingyuan terpaku. Teknik gabungan dua kutub, mustahil, seru mereka bersamaan. Dan untuk pertama kalinya, Xuanmo terlihat terkejut. Episode berakhir ketika dua kekuatan itu bertabrakan di udara. Langit terbelah, tanah terpecah, dan badai energi memutus seluruh suara dunia. Semua cahaya padam, semua orang tercengang, dan perang saudara yang tak pernah tertulis dalam sejarah baru saja dimulai.
Ledakan besar itu membelah penjuru langit. Badai energi yang tercipta menghempaskan Yue Bilan dan Lu Qingyuan jauh ke belakang, membuat mereka terlempar ke tanah bersalju yang retak seperti kaca. Suara gemuruh menggulung, lalu seketika semua menjadi hening, seolah dunia kehilangan napasnya. Saat kabut merah buyar, dua sosok tampak berdiri saling berhadapan. Ang Xiaofeng terengah, darah menetes dari sudut bibirnya. Sementara itu Ang Xuanmo berdiri tegak tanpa goyah. Aura perak dinginnya berputar perlahan di sekeliling tubuhnya seperti ribuan bilah pisau yang tak terlihat. Kau masih sama seperti dulu, Xuanmo berkata lirih, matanya tajam menyayat. Selalu menahan diri, selalu takut menggunakan seluruh kekuatanmu. Xiaofeng menatap lurus pada kembarnya. Kau ingin aku berubah menjadi monster? Hanya agar aku layak melawanmu. Kalau begitu, kau memang sudah kehilangan kemanusiaan, Xuanmo. Xuanmo tertawa pelan. Suaranya menggema seperti retakan kaca. Kemanusiaan. Mereka mengambil kemanusiaanku ketika menjadikanku korban ritual. Ketika mereka memotong tubuhku hidup-hidup untuk membuka kunci wilayah terlarang. Dan saat aku memohon bantuanmu, kau tidak pernah datang. Xiaofeng mengatupkan rahangnya. Wajahnya dipenuhi penderitaan yang sulit ditahan. Aku tidak pernah tahu. Hidupku disegel, ingatanku dihapus. Aku hanya diberitahu bahwa aku sendirian. Dan karena itu, Xuanmo mengangkat tangannya, menciptakan tombak perak mengerikan. Kau harus membayar. Tombak itu meluncur secepat kilat. Xiaofeng menangkisnya. Namun energi perak menerobos pertahanannya, menembus bahunya. Darah hitam berkilau, jatuh ke salju dan langsung menguapkan permukaan tanah yang tersentuhnya. Yue Bilan bangkit dengan susah payah, menjerit, Xiaofeng, jangan biarkan dia memancingmu. Ini semua jebakan formasi spiritual wilayah terlarang. Namun suara Yue Bilan tenggelam ketika simbol kuno di langit menyala serentak. Ribuan benang cahaya perak mengalir membentuk formasi pengunci jiwa kembar, sebuah teknik terlarang yang bahkan para tetua puncak tidak berani menyentuhnya. Lu Qingyin memucat. Formasi itu akan memaksa dua jiwa kembar beradu sampai salah satu musnah. Xuanmo membuka kedua tangannya. Cahaya perak menyelimuti tubuhnya, memancarkan kekuatan yang bisa meruntuhkan gunung. Takdir kita ditentukan sejak lahiran, ucapnya. Aku lahir untuk mati demi dunia, dan kau lahir untuk hidup menggantikanku. Sekarang saatnya membalik peran itu. Xiaofeng menunduk, kedua matanya tertutup. Darah mengalir dari luka bahunya seperti tinta gelap. Namun ketika ia membuka mata, kembali pupilnya berubah. Mata kanannya kini bersinar putih menyilaukan. Mata kirinya hitam sepekat kehampaan. Kalau dunia memaksaku memilih, suaranya tenang, namun bergemuruh, maka aku memilih untuk menghancurkan takdir itu. Energi hitam putih meledak dari tubuhnya, membentuk bulatan besar seperti matahari hitam yang berputar cepat. Tanah di sekitar mereka terangkat, langit terbelah menjadi dua warna, dan badai kekuatan menyapu seluruh wilayah Xuanmo terdium. Untuk pertama kalinya, matanya menunjukkan sesuatu yang bukan kebencian, melainkan keterkejutan mendalam. Itu, desisnya, teknik gabungan kutub sempurna. Kau bagaimana kau? Xiaofeng menatapnya penuh tekad. Aku tidak akan membunuhmu, karena kita bukan musuh. Musuh kita adalah mereka yang menciptakan takdir busuk ini. Dalam sekejap, energi hitam putih menelan formasi perak. Ribuan simbol meledak seperti pecahan bintang. Cahaya itu membutakan semua orang. Dan ketika cahaya mereda, Xuanmo tak terlihat. Yang tersisa hanyalah gema suaranya di udara. Temui aku di istana rantai langit. Saat itu, kita lihat apakah persaudaraanmu lebih kuat dari misi mustahil yang menunggu. Salju berhenti turun. Yue Bilan menatap Xiaofeng dengan ngeri sekaligus kagum. Kau membuka pintu menuju perang yang akan mengubah seluruh dunia kultivasi. Xiaofeng menatap cakrawala yang terbelah oleh cahaya perak raksasa. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, tidak, aku membuka pintu menuju kebenaran. Dan langkah berikutnya akan mengguncang seluruh benua. Angin utara kembali berhembus, namun kini terasa berbeda, seperti membawa kabar buruk dari langit itu sendiri. Wilayah perbatasan cermin darah yang semula hanya dipenuhi badai es, kini dipenuhi retakan cahaya raksasa yang membelah langit, memanjang hingga ribuan li jauhnya. Cahaya itu adalah tanda terbukanya gerbang istana rantai langit, tempat terlarang yang tak pernah tercatat di sejarah manapun. Ang Xiaofeng berdiri diam, memandang cahaya itu tanpa berkedip. Bahunya yang terluka masih mengalirkan darah hitam, namun ia seakan tak mempedulikannya. Di balik kesunyian, pikiran dan emosinya saling berperang. Yue Bilan menghampirinya perlahan. Xiaofeng, kau tahu apa artinya ketika Xuanmo menyebut istana rantai langit, bukan? Maksudmu legenda tentang tempat kelahiran para pengikat takdir? Xiaofeng bertanya lirih.
Lu Qingyuan menelan ludah. Bukan sekadar legenda, istana itu adalah titik pusat semua kontrak takdir di benua ini. Semua yang terikat sumpah, kutukan, dan ramalan dunia kultivasi. Bermula dari sana, Xiaofeng menghela napas panjang, dan Xuanmo menuju ke sana untuk mengakhiri semuanya dengan menghancurkan pusat takdir. Jika ia berhasil, sambung Yue bilang, seluruh dunia akan terlempar ke kekacauan. Spirit root akan hilang kendali. Alam kultivasi bisa runtuh, dan jutaan orang mati tanpa bisa diselamatkan. Xiaofeng menatap ujung jarinya, energi hitam putih masih berputar pelan, seperti api yang siap meledak kapan saja. Jika apa yang dikatakan Xuanmo benar, katanya pelan, maka semua kematian selama ini berasal dari tempat itu, termasuk kematian orang-orang yang kucintai. Hening menyelimuti semuanya. Di kejauhan, suara gemuruh terdengar diikuti oleh aliran energi roh yang bergerak seperti gelombang raksasa. Ratusan sosok muncul di langit, mengenakan jubah perak dengan simbol naga berukir di dada mereka. Yue Bilan terkejut. Divisi penegak langit Sekte Tianlong. Mereka jarang bergerak bersama kecuali terjadi bencana tingkat dunia. Seorang pria tua bertubuh tinggi turun ke hadapan mereka. Rambutnya putih perak, janggut panjang, dan matanya membawa wibawa yang tak mungkin ditentang. Ang Xiaofeng, ucapnya. Suaranya menggelegar seperti petir. Atas nama Tetua Agung Sekte Tianlong, kau diperintahkan menyerahkan diri. Kau telah membangunkan formasi terlarang dan membebaskan entitas berbahaya. Dunia kultivasi sedang menuju kehancuran dan itu karena ulahmu. Lu Qingyuan langsung maju marah. Kau salah menilai. Xiaofeng bukan penyebabnya. Semua ini dimulai jauh sebelum. Tetua Agung mengangkat tangannya. Dalam sekejap, Lu Qingyuan terjerembab ke tanah. Tubuhnya tak bisa bergerak. Tersangka tidak berhak bersuara. Yue Bilan mencengkeram pedangnya. Jika kau menyentuhnya lagi, aku tak akan diam. Tetua Agung menatap Yue Bilan, lalu tersenyum kecil. Bahkan cucu favorit Patriark Yue pun tak bisa melindunginya. Dunia tidak membutuhkan pahlawan. Dunia membutuhkan pengorbanan. Xiaofeng akhirnya membuka mulut. Suaranya tenang namun tajam seperti bilah pedang dingin. Kalau begitu, jawab pertanyaan ini. Mengapa kalian menyembunyikan keberadaan saudara kembar yang dikorbankan untuk membuka wilayah terlarang? Mengapa kalian menghapus ingatanku? Para tetua Terjiong, beberapa pemimpin sekte saling menatap, ketakutan jelas ada di mata mereka. Tetua Agung berkata pelan, karena takdir dunia tidak bisa dipertanyakan. Bagus. Xiaofeng melangkah maju satu langkah. Retakan tanah mengembang mengikuti jejak kakinya. Maka aku akan menghancurkan takdir itu mulai dari akar. Energi hitam putih meledak dari tubuhnya. Tekanan spiritual memaksa puluhan kultivator tingkat puncak berlutut. Wajah mereka berubah pucat seperti kehilangan darah. Tetua Agung terkejut. Kau telah melampaui batas manusia. Xiaofeng menatap tajam. Aku tidak lagi terikat dunia. Aku berjalan di luar takdir. Ia memutar tubuh dan menatap cahaya gerbang. Istana rantai langit yang berputar bagaikan pusaran bintang. Yue Bilan menggenggam lengan Xiaofeng. Kalau kau masuk, mungkin tak pernah kembali. Xiaofeng tersenyum tipis, senyum paling tenang selama bertahun-tahun. Aku diberi misi mustahil, dan aku akan menyelesaikannya. Sebelum mereka sempat bernapas, dalam satu langkah, ia melayang ke langit, langsung menuju gerbang raksasa yang bersinar seperti matahari suci. Sesaat sebelum ia menghilang, suara dingin bergema di seluruh benua. Mulai dari sinilah sejarah dibakar ulang, dan seluruh dunia kultivasi gemetar. Gerbang raksasa istana rantai langit menyala seperti api putih yang membakar mata. Begitu Ang Xiaofeng melangkah masuk, dunia di belakangnya langsung tertutup oleh dinding cahaya yang berputar cepat, memutus semua hubungan dengan dunia luar. Rasa berat menekan tubuhnya, seolah ribuan rantai tak terlihat berusaha menghancurkan tulang-tulangnya. Udara di dalam istana itu bukan udara biasa, melainkan campuran antara energi roh murni dan kekuatan takdir yang padat seperti cairan logam. Lantai ruang utama terbentang luas, terbuat dari cermin raksasa yang memantulkan bayangan tak sempurna dari siapapun yang berdiri di atasnya. Bayangan itu bergerak sendiri, seperti memiliki kesadaran tersendiri. Di setiap sisi, ribuan rantai perak raksasa tergantung dari langit, terhubung pada segel kuno berbentuk mata yang terpejam. Xiaofeng merasakan jantungnya berdetak keras. Ini tempat di mana takdir dunia dikurung. Suara langkah kaki terdengar. Bayangan panjang muncul di tengah ruangan, diikuti suara yang dingin dan tajam seperti belati yang menyayat tulang. Ang Xuanmo berdiri di sisi altar pusat. Tubuhnya diselimuti cahaya perak. Di belakangnya, sebuah benda raksasa melayang, sebuah batu inti takdir sebesar istana kecil, dipenuhi simbol kuno yang bergerak seperti makhluk hidup. Kau datang lebih cepat dari yang kuduga, ucap Xuanmo tanpa menoleh. Xiaofeng mendekat perlahan. Karena aku sudah cukup bermain. Sekarang kita bicara sebagai saudara.
Suanmo berbalik, matanya memancarkan cahaya dingin, saudara. Kata itu sudah mati sejak hari aku diseret ke altar sebagai tumbal. Aku tidak tahu apa-apa saat itu. Jawab Xiao Feng. Jika aku tahu, aku akan menghancurkan dunia untuk menyelamatkanmu. Suanmo tersenyum getir. Dan itu sebabnya kita berbeda. Aku tidak lagi percaya pada dunia. Aku percaya bahwa semuanya harus dihancurkan. Tiba-tiba altar bergetar keras. Rantai-rantai perak bergerak seperti hidup, menjerit dan saling bertabrakan. Batu inti takdir memancarkan cahaya perak pekat, membentuk pusaran energi yang bisa menghancurkan kota dalam sekejap. Kau ingin menghancurkan batu inti takdir itu? Xiao Feng bertanya pelan. Aku ingin membebaskan dunia dari kendali para pencipta takdir. Jawab Suanmo keras. Jika tak ada takdir, tak ada pengorbanan. Tak ada korban seperti aku. Tak ada dunia yang memutuskan siapa hidup dan siapa mati. Xiao Feng menghela napas panjang. Tapi jika itu dihancurkan, semua kultivator akan kehilangan arah. Keseimbangan dunia akan hilang. Dunia akan tenggelam dalam perang dan kehancuran. Itu harga kebebasan. Ratusan simbol kuno menyala di tubuh Suanmo, dan energi mengerikan berputar mengelilinginya. Aku tidak meminta persetujuanmu. Aku hanya memberimu dua pilihan. Gabung denganku, atau coba hentikan aku. Tanah di bawah mereka retak, membentuk jurang hitam yang tak berujung. Batu inti takdir mengeluarkan derak keras, seperti suara rantai kosmik yang patah. Xiao Feng menunduk, menutup matanya sejenak. Ketika ia membukanya kembali, tatapannya penuh kedamaian yang menakutkan. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan dunia, tapi aku juga tidak akan membiarkanmu mati lagi. Shua Muteh Chiao matanya bergetar. Xiao Feng melanjutkan, jika dunia ini ditulis oleh tangan kotor kita, ubah tulisannya. Bukan membakar buku, tetapi mengganti isi di dalamnya. Suanmo tertawa kecil, namun suaranya bergetar. Kau selalu keras kepala, dan kau selalu sendirian. Jawab Xiao Feng. Dalam sekejap, kedua saudara itu mengangkat tangan. Aura hitam putih dan perak meledak, bertemu di udara dan menciptakan tabrakan energi yang mengguncang seluruh istana. Langit istana terbelah, memperlihatkan ribuan dunia kecil berputar seperti bintang yang tercabut dari orbitnya. Batu inti takdir bergetar semakin keras. Retakan pertama muncul di permukaannya. Dunia mulai retak dan berteriak. Suara yang bukan milik siapapun menggema dari langit istana. Dua jiwa kembar yang menolak takdir. Pemilik pilihan yang mengguncang fondasi dunia. Kalian melanggar hukum tertinggi. Ribuan rantai hitam berjatuhan dari langit, memburu mereka seperti naga-naga raksasa. Xiao Feng menarik napas panjang. Kalau begitu mari kita langgar semuanya. Dan kedua saudara itu menyerang bersama untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Cahaya besar meledak, membutakan dunia. Retakan demi retakan menjalar dari batu inti takdir. Dan di luar istana, seluruh benua berguncang seperti akan runtuh. Cahaya ledakan itu menyapu seluruh istana rantai langit. Gemuruh yang terjadi bukan sekadar suara, melainkan suara dunia yang terbelah. Seluruh ruang bergetar. Dinding-dinding kristal pecah menjadi debu cahaya, sementara ribuan rantai hitam yang turun dari langit melilit kedua saudara itu dalam pusaran kekuatan yang sulit dipahami oleh makhluk hidup manapun. Xiao Feng merasakan tulang-tulangnya retak, darah hitam menetes ke lantai cermin yang kini dipenuhi retakan. Namun ia tetap berdiri. Di sampingnya, Suanmo dikelilingi energi perak yang semakin liar. Pupil matanya bersinar seperti dua bintang yang ingin meledak. Suara tak dikenal kembali bergema dari langit. Takdir tidak dapat ditentang. Dua entitas kembar tidak boleh hidup bersama. Salah satu harus musnah. Suanmo tertawa gila. Darah menetes dari sudut bibirnya. Kau mendengar itu? Xiao Feng, dunia menuntut kematian salah satu dari kita. Jika begitu, aku akan menghancurkan dunia itu. Rantai hitam meluncur ke arah mereka seperti tombak raksasa. Xiao Feng dan Suanmo mengangkat tangan bersamaan. Energi hitam putih dan perak bertabrakan dengan rantai-rantai itu, menciptakan ledakan kejut yang merobek sebagian ruang dimensi. Lubang hitam terbuka, menelan sebagian altar dan melempar debu cahaya ke segala arah. Batu inti takdir kini penuh retakan, nyaris pecah. Suanmo melompat ke udara dan menghujamkan pukulan penuh kekuatan ke arah batu inti itu. Namun tepat saat tinjunya menyentuh permukaan, rantai hitam menyusup dan menusuk tubuhnya dari belakang. Darah perak memancar. Suanmo! Xiao Feng berteriak, berusaha menghampirinya, tapi rantai lain menghalanginya. Merobek kulitnya dan menunggu untuk mencabik tubuhnya. Suanmo menoleh. Senyum pucat namun tulus muncul untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu kembali. Aku lelah, Xiao Feng, dunia ini terlalu dingin untukku. Xiao Feng memikik, suara penuhnya putus asa. Jangan bicara seperti itu. Kita belum selesai. Namun Suanmo menggeleng perlahan. Akhirku sudah tertulis sejak dulu. Tapi kau adalah tinta yang belum mengering. Kau masih bisa menulis ulang segalanya. Dalam sekejap,
Suanmo memaksa semua energi yang tersisa keluar dari tubuhnya. Cahaya perak berubah menjadi badai dahsyat, menghancurkan semua rantai yang menahan mereka. Dengan kekuatan terakhir, ia mendorong Xiaofeng menjauh dari batu inti takdir. Dengarkan baik-baik, Xiaofeng. Dunia tidak membutuhkan penghancur. Dunia membutuhkan penulis baru. Xiaofeng terjatuh ke lantai. Tubuhnya tak mampu bergerak. Ia melihat Suanmo berdiri di depan batu inti. Tubuhnya diterangi cahaya perak yang semakin memudar. Beri dunia kebebasan, bukan kehancuran. Suanmo menutup matanya dan tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku memilih sesuatu dengan kemauanku sendiri. Dan dengan satu pukulan terakhir yang mengguncang surga, Suanmo hancur menjadi pecahan cahaya perak, menyatu dengan batu inti takdir. Batu itu retak sepenuhnya dan meledak dalam cahaya putih besar yang melahap seluruh istana rantai langit. Xiaofeng menjerit, merasakan gelombang cahaya membakar tubuhnya hingga ke tulang. Namun di balik rasa sakit itu ia merasakan sesuatu berubah. Ketika cahaya mereda, ia berdiri sendirian di tengah keheningan mutlak. Rantai-rantai hitam telah lenyap. Istana rantai langit runtuh menjadi debu cahaya. Dan di bawah kakinya, sebuah pena perak terbaring kata-kata kuno terukir di sepanjang sisinya. Pena takdir, alat untuk menulis ulang masa depan. Suara lembut, entah dari mana, bergema di ruang kosong. Takdir baru menunggu penulisnya. Xiaofeng menggenggam pena itu. Air mata hitam mengalir dari matanya, air mata yang belum pernah ia keluarkan sejak kecil. Aku bersumpah, katanya pelan. Suaranya bergetar. Aku akan menulis dunia yang tidak mengorbankan siapapun. Dunia di mana takdir bukan rantai, melainkan sayap. Langit terbuka, cahaya emas turun seperti hujan lembut, melingkupi seluruh benua. Yue Bilan dan Lu Qingyuan menyaksikan dari luar saat gerbang istana rantai langit runtuh menjadi pecahan bintang. Banyak sekte dan tetua memandang langit dengan wajah pucat, tak memahami apa yang terjadi, tapi merasakan bahwa dunia telah berubah selamanya. Dan jauh di ruang kosong antara dunia, gema suara Ang Suanmo bergema lembut. Saudaraku, aku menunggu akhir cerita yang akan kau tulis. Ang Xiaofeng melangkah keluar dari runtuhan cahaya, membawa pena takdir. Dengan langkah pertama itu sejarah mulai ditulis ulang.